Karena kayak tidak perlu disebut gitu backstreet sama dia. Cara mama cara mama marah tuh gimana? Silent treatment atau apa? Aku belajar dari kakakku. Kau kan cowok, dia laki-laki. Saya aku kakaknya, jadi aku yang melakukan kesalahan. Supaya adik-adik aku nggak kayak aku. Ada rawan yang serem, ada. Rawan setan. Rawan begal. Balikin rambut gua. Selamat datang di Salon Diki, kamu yang cantik, obrolannya asik. Aduh mabuk nih dianggurin. Aduh mabuk dianggurin. Teman-teman, hari ini aku kedatangan dua gadis cantik belia yang pandai berakting, smart, pinter. Tapi sekilas kalau kita ngeliat mukanya, ingat orang tuanya. Ini kayak pindang di belah kapak. Cantik, iya. Kalau ngeliat ini mah cantiknya kayak siapa ya? Kayak ini. Gitu pasti. Kalau yang satu lagi, ini mah cantiknya kayak siapa ya? Kayak ini. Udah ketebak pasti cantiknya mirip siapa. Nih sekarang saya penjatnya orangnya. Penasaran kan? Di salam udah keren. Palingnya begini. Kayak orang bingung. Ininya tadi nunggu jatuh ke belakang. Aduh, jangan aja. Aduh, kalau kamu jatuh Tiba-tiba di sini. Tadi makanya ini keren. Emang kalau pemain aktor gitu langsung support ke skrip. Kok aku tiba-tiba tadi pas disedot kamu lagi apa? Aku lagi dandan. Keren. Belum selesai nih kayaknya tadi. Tiba-tiba kamu kesedot ke sini. Wah, keren banget. Kalau padahal kamu dari mana? Pas ketika lagi disedot di sini. Aku lagi meeting. Keren ya? Aku lagi dandan. Keren. Kebalik banget. Satu udah dandan, satu udah kerja, meeting. Tiba-tiba kesedot langsung ke sini. Apa boleh buat? Udah di sini berarti kita langsung aja ngobrol sama Valerie dan Salom. By the way teman-teman ya, Valerie dan Salom ini sahabat dari lama. Bahkan pernah muncak bareng. Muncak tuh apa ya? Ke puncak. Gue nggak tahu itu Pernah artinya sih apa. ke puncak bareng. Pernah juga ke puncak bareng. Iya. Pernah ke puncak bareng? Pernah. Motoran? Naik mobil? Naik mobil. Oh mobil. Waktu kecil kan belum bisa kayaknya. Waktu kecil Iya. gitu. Itu kapan ceritanya pas muncak bareng? Kalian udah sahabatin dari kecil banget ya? Banget. Dari kecil banget. Ya Allah. Karena awalnya my mom syuting sama Valerie. Iya. Oh gitu. Iya, terus kayak kenalin sumur kamu gitu. Emang umurnya tahun berapa tahun? 26, 27. 27, beda setahun doang. Maaf, boleh di Indonesiain? Indonesia kan? Kalau aku ngerti, mungkin aku ngerti. 26, 27. Tuh baru begitu baru tuh. Kasihan Kak Valerie, kasihan. Kalau saya ngerti Kak Valerie, dia tadi, ya Allah ngomong apa? Emang iya, beda tahun tiga. Kalian dari kecil udah seakrab ini? Iya. Itu dikarenakan dari orang tua, udah dekat? Enggak juga sih. Sering ke rumah dia bareng. Tapi dia sering orang ke tua rumah. cuma ngenalin doang dulu. Yang Iya. bikin kita deket sampai sekarang tuh ya Kayak kita sendiri. Aku tanya kamu, kenapa kamu nyaman ngobrol sama dia? Karena Shalom orangnya apa adanya. Keren. Kalau dari Salom, kenapa kamu suka sama dia ngobrolnya? Sama apa adanya juga. Iya. Cuma itu doang? Ya kan? Ya nggak banyak, tapi yang ngebuat tetap lekat gitu walaupun misalnya sempat beda pertemanan atau apa. Pas ketemu ya Balik lagi ke yang sama Shalom yang berdua. Gitu ya. Udah intimate banget kalian berdua ya. Keren banget ya. Ini cari persahabatan kayak gini. Jangan deket-deket. Minjem duit. Ini nggak sehat. Circle-nya nggak sehat. Dan Valerie ini ya pernah satu kerjaan dengan King Aloy. Wah, King kita banget itu dia tuh. Terbaik tuh kayaknya. Pernah satu kerjaan sama King Aloy? Pernah waktu itu tahun 2021 kita series buat
Nggak jadi. Kan nggak boleh disebut itunya kan? Iya pokoknya. Iya, pokoknya titi lain. Pokoknya kita. Oh titi lain lah ya. Iya. Baru gue mau sebut tapi nggak jadi. Jangan titi lain. Beradu acting dengan King Aloy. Bagaimana kamu rasanya bisa beradu acting dengan dia? Seru banget sih, dia orangnya kocak banget jadi aku suka. Coba tanya sama dia. Oh iya. Coba tanya. Nanti tanya Ntar aku WhatsApp ya? gimana acting sama Valerie gimana gitu. Oh iya. Iya. Ada kejadian menyenangkan nggak ketika lagi syuting sama dia? Atau dia tiba-tiba lupa skrip di tengah-tengah? Intinya dia kocak banget. Lucu. Oh. Setiap kali gue take sama dia tuh kayak nahan ketawa gitu loh. Valerinya nahan ketawa? Valeri nahan ketawa. Dia nahan ketawanya cakep apalagi nahan berak ya. Berdua bangun tidurnya cakep nih berdua. Tapi aku penasaran, kalian berdua kan dari kecil lah hitungannya udah persahabatan. Pernah berantem nggak tapi pernah selek nggak gitu? Atau berantem kalian skalanya kayak apa? Berantem sih enggak ya, cuman kalau misalnya ada kayak selek-selekan juga aku langsung ngomong ke dia sih. Dia juga langsung ngomong ke aku sih. Dan itu nggak pernah kayak berlangsung gitu ya. Iya. Cuman kayak pada saat itu aja. Oh iya? Karena kalian dua orang dengan tipe yang sama. Iya. Ya kan? Kalau apa-apa nggak pernah disimpan langsung di Tapi kalian nggak pernah nyimpen dendam. Dia persis kayak mamaku, soalnya Aries. Wow. Sama-sama Aries. Iya. Jadi kamu kalau ngobrol sama dia kayak ingat ngobrol sama mama gitu ya? Oh enggak kayak gitu. Enggak gitu. Kayak ciri-ciri orang yang berbintang Aries gitu ya. Bisa dilihat lah dari kedua, dari Mama dan Valerie. Cara dia menyikapi sesuatu, orang-orang Aries gitu. kan Cara kerja, berteman gitu-gitulah. Oh iya. Pernah gak kamu kayak lagi bengong terus ngeliat Valerie ngapa-ngapain gitu terus kayak, lu tuh kayak mama gue banget ya? Masakin gue nasi goreng dong. Valerie kan udah bangun. Emang dia teman apa ya? Sering gila gitu. Aku sering dimasakin Shalom loh di London. Tuh dia. Enak. Maaf ya aku potong ya. Halo. Dia bener. Iya, bener. Dia yang masakin. Kalau aku dengar cerita kamu, kita tuh masakin di London loh, keren. Kalau ini masakin gue dong di Babelan. Bekasi lagi. Ini kayak luar negeri kayak gitu, internasional. Apa kalian? Pernah sering masakin kamu waktu di London? Aku suka masak. Keren banget deh. Kamu suka masak? Sebenarnya suka masak itu semenjak kuliah. Karena aku nggak suka makanan bule. Aku sukanya makanan Indo atau Asia. Jadinya mau nggak mau aku harus masak. Wah, kamu mama kamu banget ya. Nggak demen. Iya, senang masakan Indonesia yang Indonesia banget, yang Jawa gitu. Aku juga, makanya aku minta tolong Shalom masakin terus. Oh iya. Ini mukanya bule demennya Indonesia gitu ya. Tapi emang nggak bener kan makanan Indonesia? Oh, terbaik Indonesia nomor 1. Oh, the most delicious food in the world. Rendang masuk, masih menduduki tahta teratas. Kamu bisa menguasai masakan apa Indonesia? Dan yang mungkin yang Valerie sering. Kalau dulu sih pas kuliah apa aja aku lakuin, kayak misalnya pas lebaran bikin kastengel lah apa aku buat. Susah. Kepingin martabak manis aku buat adonannya dari nol. Lidah cabai hijau aku kalau di market sana lidah tuh belum kayak di sini udah dipotong-potong, itu benar masih seutuh lidah. Aku harus rebus. Wow. Sama kulitnya aku apa sih namanya? Di kupas. gitu. Iya, di kupas itu. Kupas kulitnya. Beneran dari nol kalau di sana. Oh, di sana mau Tapi aku niat karena aku mau makan itu gitu. Sesuka itu. Suka itu. Lidahnya di sana masih bentuk lidah. Masih. Panjang gitu. Iya, serem kan? Masih gitu. Bisa dibedain nggak lidah mana yang lidah yang introvert sama lidah suka ngomongin. Dia lidahnya suka ngomongin orang nih. Menurut kamu masakan dia enak ya? Enak dong. Enak ya? Iya enak. Shalom mah jago masak semuanya. Si Shalom ya? Jago ya. Lihat lagi pertemanan yang paling sehat adalah pertemanan ketika dua orang saling memuji kebaikan. Ingat, saling memuji, jangan saling pinjam duit. Iya. Aku balik ke Kakak Shalom. Kakak Shalom tuh.
Pernah kena marah Mama Wulan Guritno karena pacaran dengan anak moge. Anak moge? Bapaknya namanya motor moge. Gede. Oh moge. Moge. Oh, kenapa Mama nggak suka? Gimana? Nggak tahu. Kayaknya bukan karena mogenya Mogenya sih. sih, tapi karena kayak masih SMP. Terus dia pun juga masih di bawah umur, terus udah bonceng-bonceng aku. Bonceng-bonceng. And you don't know him. Really? Iya, kayak Hah? Indonesia aja Indonesia. Valerie nggak tahu. Oh nggak tahu. Karena kayak tidak perlu disebut gitu Lo backstreet sama dia. Iya, karena belum cukup umur, udah boncengan, gitulah. SMP mah masih cinta-cinta monyet kan? Iya, jadi nggak termasuk lah ya Kayaknya nggak mantan masuk, gitu. buat lucu-lucuan aja. Nggak nyampe 2 bulan juga kayaknya waktu Nggak itu. nyampe 2 bulan? Hah? Nggak ada anniversary gitu dong? Selama biasanya kan anniversary happy. Emang one anniversary kan tahunan bukan bulanan. month. Anak Gen Z sekarang mah biasanya sebulan udah ngerayain. Ada yang 2 minggu setengah udah. Sama 2 minggu ayang gitu ya. Iya, sama 2 minggu ayang. Seperti itu kayak gitu. Mama nggak suka sama yang begitu. Lebih kayak belum waktunya aja kayaknya. Motornya Nggak kali. sepantasnya di umur segitu mungkin. Wih keren. Atau Mama mungkin terganggu kalau pacaran motornya masuk ke ruang tamu kan. Mama jadi susah lewatnya. Kecil. Dia nunjuk diri dia. Berarti itu dia pernah kayak gitu. Pernah gitu dia. Pernah. Saya gitu. Iya emang pernah deh mah. Kamu udah pernah minum? Minum air putih. Mau minum nggak? Boleh. Mau apa minumnya? Air putih. Langsung air putih. Kamu nggak mau minum yang lain? Nggak mau takut. Tenang saja. Kami semua di sini anak sepeda-sepeda kok. Baik-baik. Air doa untuk kamu berdua. Aku udah tahu mamanya, aku udah tahu bapaknya. Bikin air doa dulu. Silakan minum. Terima kasih. Udah aku bacain binnya. Iya. Binatang apa yang bapaknya turong? Apa tuh? Binturong. Kamu tahu binatang binturong nggak? Tahu. Iya. Lah kalau di Muslim kan biasanya ada Nafi bin Uda gitu. Buat bapaknya itu bin. Kalau turang kan jadi binturong, bapaknya turang. Kalau komputer bapaknya siapa? Recycle bin. Oh my god. Sorry ya. Ini yang orang-orang bilang dad jokes. Dad jokes. Iya. Iya, jok bapak-bapak, jok Iya. plesetan, jok receh-receh gitu. Iya. Keren, siap. Kamu suka komedi gak, Dodon? Suka. Komedi apa yang kamu suka? Siapa komedian Indonesia yang kamu suka? I really like Ernest. Oh ya Ernest. Ernest Prakasa. Wah, apalagi perfilman ya kan. Beliau mah udah Sama lupa lagi. Enggak apa-apa. Itu yang malam Minggu Miko siapa? Raditya Dika. Itu mah senior aku, penulis juga. Wah, sama terbaik. pas zaman-zaman Arif Muhammad Pocong. Lucu banget sih Arif Lucu Muhammad banget. sih, dia bisa jadi Itu X atau yang dulu Twitter lagi jaya-jayanya tuh. Iya. Zaman segitu. Eranya ya. Nah, untuk Valerie, aku pengen nanya nih. Valerie mengaku bahwa ia first kiss saat 2014. Kamu baru pertama kali nyium. Ya, maksudnya yang normal-normal aja. Maksudnya, emang ada yang Yang kayak gitu. Gitu dong. kiss yang normal menurut Valerie? Gitu dong. Kan? The cute kiss. Like, wah. Gitu. Oh gitu? Iya. Bukan cium kening terus berangkat sekolah, bukan sih? Cium pipi aja, kan? Iya gitu dong. Gimana rasanya? Biasanya katanya tuh first kiss itu berkesan banget sampai bikin kita nggak bisa tidur. Selain nggak banyak nyamuk ya, ternyata first kiss. Lucu sih, gemes. Iya lucu banget. 2014 sama yang ini? Sama yang punya pacar kamu sekarang? Bukan? Enggak, bukan. Pacar pertama aku. Keren. Pacar pertama aku. Berapa pacar sampai sekarang?
Pernah? Wah, mata ke atas. Psikologisnya kalau udah mata ke atas berarti lebih dari satu. Iya. Cuman ada 4. Apa? 4 dari 2014 sampai sekarang. Oh, masih terhitung setia lah kalau Masih 4. oke lah. Kalau Kakak Salem mantannya? Aku sebelum yang pertama ini sering cinta monyet. Ya. Oke. Tapi kalau yang terhitung serius ya, Iya. itu 4 juga. Gue yang terhitung serius cuma 1 yang itu sebelum ini. Oh iya. Iya, Cuma dia berarti lebih- aku technically cuma 1 pacar seriusnya. Jadi Yang kemarin yang pas kecil. yang first kiss itu masih belum termasuk pacar, masih Enggak kayak sih, itu- cinta monyet. iya. cinta monyet. Itu yang kayak lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja gitu ya. Iya. Itu yang kalau ketemu apa nyenggol kelingkingnya dikit. Iya apa sih? Pacar pertama cuma 1 sih gue. Pacar pertama pacar serius cuma 1. Yang sekarang ini. Yang kemarin sama sekarang 2 berarti. Tadi pacarnya nonton loh, pas dia bilang, yang sekarang katanya, gua. Yang kemarin kan? Yang kemarin juga. Yang sekarang. Maksudnya yang kemarin serius, Iya. tapi kan udah putus. Iya. Sekarang juga serius. Serius. Mudah-mudahan nggak putus sampai ke jenjang pernikahan. Amin, Salam, amin. kalau Kak Salam mantan terakhir yang paling lama berpacaran dengan dirimu, ada nggak? Aku selalu lama sih. Pacar aku yang sekarang aku 7 tahun pacaran. 7 tahun. Berarti SD udah lewat, di SMP berarti ya? Udah kelas SMP berarti udah 6 tahun kan? Habis itu lulus SMP kan, SMP kelas 1 tuh 7 tahun. Kalau SD kelas 1, SD kelas 2 dong, 7 tahun. iya SMP kedua. Iya. Beda gedenya soalnya, gua kan sekolahnya gua telat kan. Kalau kamu seneng cowok yang kayak gimana sih? Kamu bakalan nyaman berada cowok yang kayak gimana? Soalnya banyak tadi pertanyaan-pertanyaan dari penonton dari Kalimalang, Bekasi pada nanya. Karena tamu bintang tamunya kamu berdua gitu. Kalau kamu tuh nyaman berada di sebelah cowok yang seperti apa? Baik itu teman maupun pacar deh. Yang treat keluarganya baik, Itu pasti. pekerja keras, Mm-mm. seru, sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi, gimana? Aku ajarin kamu kalau mau sefrekuensi di tongkrongan. Kamu datang ke tongkrongan, bawa radio puter-puter. Itu dijamin pasti sefrekuensi. Ini pasti sefrekuensi. Nah, ini baru sefrekuensi nih. Sefrekuensi dalam artian apa ya? Jadi teman ngobrol yang support atau satu frekuensi dalam hal sama kayak hobinya, sama kayak apa yang kamu suka. Yang ngobrol harus nyambung dong. Pintar harus nyambung. Hobi beda nggak apa-apa sih, ya kan? Hobi kan semua orang beda. Betul. Ya sefrekuensi gimana ya? Kayak values-nya sama, itu yang terpenting. Apa yang kita mau di masa depan sama, ya gitulah. Kan Kalau pasti pacaran bukan buat pacaran doang. Ini dewasa banget. Jadi pacaran kamu harus ada garis finishnya ya? Ya, garis apa? Garis finish. Oh, finish. Iya dong. Iya, nggak mau gitu-gitu terus ya. Umur kamu udah berapa sekarang? 27. Masih lucu tapi ya 27 ya. Tuh bisa 27 cantik banget ya. Tapi dia kata cantik begini, dua-duanya udah nikah, terus dari Salem juga, tapi dia nggak tertarik untuk nikah muda. Kenapa nggak tertarik? Lebih ke belum siap nggak sih? Belum siap financially, emotionally, mentally. Ya. Dan kebetulan di sekeliling aku juga belum banyak yang nikah seumur aku. Oh iya. Kayak geng cewek aku baru kayak beberapa. Patokannya geng cewek. Geng cewek, girl, Geng cewek gitu patokannya iya. kalau kita ada nikah. Ih, Maksudnya dia dari nikah. teman-teman cewek aku aja. Oh, gitu. Maksudnya belum banyak gitu. Yang udah nikah yang udah pacaran 11 tahun lah, yang emang udah saat waktunya nikah. Jadi nggak ngelihat, belum aja deh, Belum ya. belum tertarik karena di screen aku belum banyak. Belum banyak ya. Nunggu lihat teman-teman yang lain dulu Kan dah. pasti kalau lebih banyak yang udah kan pasti jadi kayak kepingin gitu kan. Ya nggak? Oh, Nggak ya? Iya kan?
Kalau aku nggak sih tergantung cowoknya. Kalau cowoknya udah mikir kayaknya udah kita kelamaan deh, mendingan kita nikah secara. Cowoknya juga harus inisiatif duluan, jangan ceweknya. Iya. Kalau kelamaan mendingan cari yang baru. Ini bener ini, begini kalau cowok kamu nanya langsung dilamar besok. Kalau cowoknya nonton Itu trik cewek. Betul, trik cewek. Lagian mau ngapain Kok sih? lama banget kita putus. Nanti habis itu pasti seminggu lagi saya siap gitu. Pasti. Oh, cuman buat bikin pikir audisinya kena juga di gertak. Asbun doang sih. Asbun doang. Padahal gue kira udah gue pegang tuh. Pak Dedi juga nggak siap nikah muda, betul? Iya sih, aku lebih baik nikah nanti. Terus nggak ada chance untuk pisah daripada nikah cepet-cepet tapi komitmennya nggak ada. Dan banyak external factors yang bisa ganggu itu. Jadi aku lebih mending siap semua aspek dulu baru nikah. Ya kan, daripada kayak buru-buru nikah gara-gara ego masing-masing. Nikah gara-gara ego atau nikah gara-gara temen lihat temen? Iya, atau gara-gara FOMO atau gara-gara keinginan like I don't know, like personal things. Iya. Yes, I don't know, but makin nggak ngerti lagi. Ini biasa campur-campur, gitu kan. Tapi kalau menurut kamu udah berasa kayak, ini kayaknya pacaran udah kelamaan nih berarti. Kamu ngerasa nggak pasti? Tapi aku masih nyaman-nyaman aja sih. Masih slow-slow aja? Masih nyaman, iya. Aku pacaran 7 tahun putus gara-gara Jangan amit-amit. Jangan amit-amit ya. Kalau gue kan emang itu Lihat, aja enggak. dua sahabat yang saling mengerti ya. Dia cuma tatapan aja si Salem. Iya. Ini makanan nih, ada nasi goreng, ada sate, ada lontong. Pak Dedi, kamu mau yang mana? Kata Pak Dedi? Iya. Kita kan nggak ada yang tahu ya, orang-orangnya. Pak Dedi mau yang mana? Kata Salem? Sate. Betul. Hebat saling berbicara. Makanya gua kalau lagi pada ngobrol berdua nih, nggak ngomong gini aja. Iya. Nggak terlalu bonding bro. Penyesalan memang selalu ada dalam voice gue kayak host ini. Valerie kayaknya katanya dia pernah nyesel pernah ngambil job film horor. Mengapa kamu menyesali itu? Bukan karena horornya. Bukan karena produksinya. Karena menurut aku ya pada saat itu masih belum siap aja untuk syuting film horor. Kayak aku masih gimana ya? Mindsetnya beda aja sama sekarang gitu loh. Aku masih waktu itu masih kuliah di luar negeri segala macam, pulang hanya untuk syuting. Dan menurut aku prepnya kurang dari diri aku sendiri dan juga jadi bukan salah produksi atau salah genre-nya. Emang aku dan di umur yang waktu itu masih cukup muda, yang masih belum konsen segala macam, masih sekolah, ini itu segala macam. Jadi kayak belum mendalami banget aja pada saat itu. Tapi kan ya gimana ya, digital footprint kan ada selama-lamanya ya. Jadi gue harus accept itu. Ya. Menerima. Kakak bilang, kata dia, ya Allah apaan itu ya? Sampai kan jadi aku suka ngejelasin gitu. Ya. Apalagi dari kamu waktu itu kan lagi masih muda, masih muda lah gitu kan, masih kuliah. Gue masih tinggi banget tuh kan, ya gak? Iya. Ya kan, naruh di satu project, apapun itu ya proyeknya pasti segini pasti nih, hasilnya segini pasti gitu kan. Iya, mungkin juga ekspektasinya terlalu tinggi, I don't know, like, oke. Aku mau bahasa Inggris lagi nih. Bagus, alhamdulillah kamu. Kalau udah kepikiran pengen ngomong Inggris, langsung ganti Indonesia ya? Iya. Ini penontonnya. Nanti saya yang dicecer sama dia. Suruh ngejelasin lagi masalahnya. Iya, kan repot jadi 2 kali kerjaan. Iya. Iya, pada waktu itu emang banyak ekspektasi aja. Oh iya. Sama diri sendiri juga. Nggak sehat aja. Jadi mungkin aku pernah ngomong statement itu juga karena ada ya masih growing up aja. Ya, betul. Yeah. Transisi menuju kedewasaan biasanya. Nggak dipilah-pilah mana kalimat yang bijak atau tidak untuk dikeluarkan. Seperti itu. Nah, Salom ini tapi ngaku bahwa Kak Ulan Guritno ini ibu yang galak. Emang benar galak. Iya. Galak. Kalau aku kenal dia pribadi yang tegas, iya, tapi kalau di rumah galak. Galaknya kayak gimana ya?
Lebih kayak kalau misalnya aku udah menjanjikan sesuatu atau ngomong A, tapi malah yang aku lakuin B, nah itu dia akan marah. Gitu. Jadinya maksudnya sebenarnya dia nggak galak, tapi sewajarnya aja. Jadinya kalau misalnya nih contoh pergi. Ini waktu dulu ya. Sekarang kan udah umurnya udah mature lah ya. Jadinya udah nggak ditanya-tanyain. Dulu sih lebih kayak saya pergi, ya aku pulang jam 9. Tapi pulangnya jam 10. Itu kan nggak sesuai kan? Iya. Sebenarnya mamaku bilang, kenapa nggak bilang aja jam 10? Iya juga sih. Iya, gitu. tinggal komunikasi aja bilang izin telat. Jadi gitu lebih kan. kayak apa yang aku omongin atau lakuin harus sesuai sama yang aku janjiin ke dia aja. Growing up. Kalau nggak ya marah gitu. Cara mama cara mama marah tuh gimana? Silent treatment atau papa? ada yang silent treatment juga, tergantung levelnya. Kayaknya mama kalau udah level yang parah banget pasti silent treatment. Wah, itu Aries banget. Wah, itu bahaya sih kalau udah silent treatment. Udah kayak mendingan mau keluar kamar tuh kayak keluar, nggak usah keluar, udah di kamar aja. Wow, itu kayak mata mama kayak zoom gitu. Serem ya Mama Wulan ya. Karena kan kita tahu dia pribadi yang ya tegas, terus kalau apa terus straight ngomong di depan kalau nggak suka. Tapi orang begitu, mohon maaf ya, orang begitu malah nilai plusnya nggak punya dendam. Orang begitu malah bagus ya, kagak punya dendam. Jadi dihabisin di depan sama dia, bagus gitu. Jadi dia nggak ada yang disimpan karena rasa sakit hati, nanti di belakang ada eskalasinya, enggak. Jadi habis di depan aja. Yes, betul. Terakhir pernah dia marahin sama mama gara-gara apa? Yang dulu deh, bukan sekarang. Yang bikin kamu kayak sekarang memorable banget ini, marah mama yang ini nih, satu ini, gitu. Enggak lagi deh gitu. Pokoknya aku sering banget di grounded, kayak sebulan gitu nggak boleh keluar rumah. Kabur. Udah di grounded kabur, double, ditambah lagi sebulan lagi. Di grounded kan gara-gara hukum. Iya, dihukum. Udah dihukum tetap kabur. Ya dihukumnya dijadiin double punishment. Semenjak itu hukuman. Ampun, aku gak akan lagi. Semenjak itu udah. Habis itu udah gak lagi. Udah, aku ampun banget, udah kayak ya udah gitu. Kalau treatment pas kamu lagi di grounded itu gimana tuh sikap mama tuh? Silent treatment iya. Aduh. Atau nggak mungkin aku aja kali ya ngerasa nggak tahu sebenarnya, kayak aku kayak walking on eggshells apa ya? Iya. Kayak Kalau setiap ngobrol buatin ke mereka mau capek di durasi. kayak aku di rumah jadi hati-hati, kayak nggak mau bikin marah lagi, terus jadi diem-dieman. Feeling guilty ya, bersalah guilty. Iya. Bersalah ya. Gitu. Jadi kayak mau ngapa-ngapain takut gitu. Padahal mungkin ya mama udah ngeliatnya udah biasa gitu ya, tapi kamu ngeliatnya kayak aja. begitu ya. Iya. Kayak dia makan misalnya bunyi kelontang gitu. Mamanya lagi, ampun mama. Overthinking, terlalu takut biasanya, takut gitu. Nah sekarang aku balik ke Paleri lagi ya. Ayah, panggilnya ayah apa papa atau papi? Papa Jeremy Thomas itu sama Axel lebih posesifan mana? Siap ke Paleri? Lebih apa? Posesif. Ya papa. Papa sih posesif. Wah, iya sih. Posesifnya tapi bukan posesif juga enggak ya. Papaku baik banget, tapi dia tegas orangnya. Iya. Dari kecil, mungkin kamu juga tahu ini, kalau papaku tuh, keluarga aku tuh keluarga yang sangat vokal, dan kita nggak pernah apa yang kita rasain tuh nggak pernah kita pendem, selalu kita omongin. Komunikasikan. Iya, mau itu pagi, siang, sore, pokoknya kalau kita keluarga di satu meja, itu kita pasti debat. Jadi dari kecil, kalau misalnya ngomongin posesif sih dari kecil ya lebih kayak protektif aja. Lebih ke standar bukan nggak posesif sama sekali. Okay. Cuma lebih ke karena aku Aries dan aku selalu harus vokal tentang apa yang aku rasain dan apa yang aku mau ngelakuin. Bohong aja kayak males banget gitu. Jadi even if papa bilang enggak, aku akan tetap lakuin dengan syarat-syarat papa. Yang dari dia ngomong enggak sampai aku kayak, tapi sebenarnya kalau lo ngomong enggak, gue akan lakuin. Jadi lo mau yang mana nih? Gitu. Sebenarnya bukan pilihan juga buat papa ya kan. Jadi mendingan dilakuin di environment yang terkontrol dan safe, yang papa bisa monitor. Jadi nggak posesif sih sebenarnya. He just cares
Papa peduli banget sama safety aku. Iya, itu aja. Tapi dibilang posesif untuk melarang sana, melarang sini enggak gitu ya. Iya, berarti protektif. Iya, Protektif aja. Orang tua aku itu bukan orang tua yang lebih mentingin apa ya namanya. Ego orang tua atau konvensional cara bukan. dia parentingnya? Apa namanya? Yang lebih mentingin kayak I'm trying to find the Indonesian word for it. What's the English word? Yes, you have to. Because I'm tired. Let me Explanation always repeat. After this show. reputation tuh apa sih? Reputasi. Reputation, Dia oke. itu my parents itu bukan tipe orang tua yang Yeah. mentingin reputasi dulu. Mereka mentingin safety aku dulu. Kan di Indonesia banyak yang mentingin ngejaga ini, ngejaga reputasi ini. kan. Apalagi kita perempuan. Kalau mama papaku akan mentingin my safety dulu. Yang penting aku safe dulu. Baru nanti apapun yang terjadi itu urusan nanti. Yang penting akunya aman. Mereka tahu aku di mana, sama siapa, pulang jam berapa. Ya sama Jadi kayak sama kayak my mom. Jadi posesif enggak sih. Ya makanya kita deket. Pantesan akrab ya, dua-duanya mirip di circle yang sama gitu. Cara Tapi parenting kalau juga. sneak out gitu aku nggak pernah sih. Karena aku Ya, emang aku bandel jujur. aja sih. Gue nakal. Gue kalau sneak out pasti lebih parah gitu. Kalau misalnya aku sneak out pasti papaku marahnya banget-bangetan sih. Makanya aku nggak berani. Aku se-respect itu sama my parents yang I know that aku tahu mereka bakal ngapain kalau aku kayak gitu. Oh iya, udah kebayang ya? Udah Pasti, kebayang, kalau begini papa pasti begini. Aku belajar dari kakakku. Kau kan cowok, dia Iya. laki-laki. Saya aku kakaknya, jadi aku yang melakukan kesalahan. Supaya adik-adik aku nggak kayak aku. Kembali. Emang kakak banget sih, masih bandelnya kakak sih kalau dia nih. Kalau kamu masih bandelnya adik. Aku bandel adek ya. Tipikal Valen ini aku lihat dari garis mukanya itu tegas lurus atas bis ke bawah dia kayak kalau minta izin sama papanya sesuatu kayak misalnya contohnya papa aku izin para layang. Kata papanya nggak boleh telat aku udah dikata. Dia lakuin dulu baru izin bapaknya. Itu suara apa nak? Iya benar. Bener nggak? Benar gitu. Benar banget. Bener nggak? Iya benar banget. Kamu belajar buku psikologis kalau gue mah. Bener kayak gitu ya? Benar. Dan selama ini bisa papa sudah udah dah, gue udah tahu dah anak gue emang begini orangnya. Iya. Papa aku izin mau ke air terjun Niagara. Iya. Mau berangkat kapan? Jadi- Kapan? Udah di sini kali ya. Astagfirullahaladzim, katanya Polri. Jadi pada intinya kalau ada kayak omongan di luar gitu, papa akan tetap ngebela aku karena mama papa tahu aku di mana sama siapa, ngapain aja, itu mereka semua tahu gitu. Jadi kan maksudnya kita tinggal di Indonesia kan. Yes. Ada banyak hal yang pas kita grow up mungkin belum apa ya, gimana ya cara ngomongnya? Gara-gara lu sih jadi ini itu kan dia lancar-lancar aja ini. Apa yang nggak diimplementasikan? Iya. Menyesuaikan. I mean we grew up different because kita dapat experience Yang untuk berbeda. untuk grow up di luar negeri. Di luar negeri, di mana di Indonesia, banyak hal betul. itu dinormalisasikan. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Yang di sini belum. Yang di sini Terbatas belum. dengan norma-norma adat Iya. Indonesia banyak ya. Jadi tuh kan jadi bingung deh. Jadi bingung deh. Nggak apa-apa campur aja ntar biar saya jelasin jadi. Ya karena itu dan karena kita berdua juga sekolah inter ya. Jadi emang dari Iya. awal harus belajar aja gimana cara komunikasi sama orang tua seadanya, di mana mereka mereka yang tumbuh dengan era mereka, dengan Betul. generasi mereka Betul, yang masih betul. seperti itu. Terus habis itu anaknya gua malu. Langsung double punch Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa, anaknya kan cantik-cantik. Kita Kita sekarang jangan ngobrol yang serius-serius lagi, kita pengen ice breaking. Sini ada Valerie dan Salom mau project dengan siapa artis yang ada di Plasma. Nih, kira-kira dari Kak Valerie dulu, kira-kira dirimu ingin seproject kalau nanti ada pengen dengan siapa dan alasannya apa? Sebenarnya ada ya di Sembako tapi kita Kalau nggak kenal gimana? Jadi Sembako nggak kenal? Oh nggak kenal. Tapi pernah dengar kalau Aku Kisha. nggak kenal sih. Kisha dua-duanya. atau Kisha? Kisah kali. Kisha, Kisah Alvaro ya. pernah dengar. Iya. Tapi nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Oh, Kenzi juga nggak kenal. Nggak kenal. Oh iya, Aku juga anaknya. nggak kenal Anda juga. Taulani. Pastilah orang nama belakangnya sama. Pura-pura kaget. Pura-pura kaget. Oh karena dua-duanya nggak kenal jadi belum ada pilihan. Iya. Oke, next.
Sebenarnya kita memang ada orang di belakang situ tuh tadi. El Rumi atau Teguh Rasha? Kalau nanti ada project. Aku udah pernah main sama El, jadi mungkin Rasha kali ya. Rasha kali ya? Aku belum pernah sama dua-duanya. Oh iya? Dia teman kecil kita juga, Rasha. Iya. Oh iya? Oh, grow up bareng ya? Iya. Oh, Dua-duanya. kalau El adik kelas aku waktu SD. Ya, ini mah temen main. Main dua-duanya kan El kan di London juga. Iya, El di London juga. dia. Jadi kita bertiga di sana. Berempat aja deh. Ya, nggak usah milih. Oh, Rasha nggak bisa juga. milih dong. Rasha juga di Rasha London. juga? Oh iya, Rasha juga di Rasha London. juga di ya, London, iya. Enak ya? Lu di London, aku di London. Kita berempat ke London. Aduh. Pengen gua kayak gitu. Deh, kamu Rasha, aku El. Main bareng. Oh, main bareng? Iya. Oh gitu. Ya kan tadi pertanyaannya Iya, apa? main Milih bareng. mau Alasannya main apa? film bareng. Alasannya kenapa? Buat kamu yang pernah sama El atau kamu dulu? Kakak Salam dulu deh. Aku lebih kenal El aja sih. Oh gitu. Iya. Lebih kenal. Kalau nanti Temenan gitu. next project, dia kan udah tahu dia dari kecil sampai gede, tiba-tiba dapat project main film bareng, beradu acting. Ada rasa penasaran nggak ngelihat ngeliat si El nih pengen dia acting karakter ini gitu? Ada nggak kamu rasa penasaran? Gue penasaran dah. Coba El actingnya tuh kayak jangan protagonis gitu. Dia tiba-tiba jadi apa gitu, bandar apa gitu. Lampung, jadi bandar Lampung. Mungkin karena lagi pakai jas gitu Mungkin kan. ya. Jadi bos gitu, bos apa gitu. Bos, aduh alarm saya udah bunyi, saya mah harus pulang dulu nih. Oh jadi bos ya? Jadi bos mungkin bisa. Pas lah di muka-muka bosnya, iya kan? Ada, iya. Kalau kamu? Kamu tadi? Aku pilih Rasha karena aku belum pernah satu project sama dia. Udah Iya. lama nggak ketemu juga. Udah nggak tahu banget lagi Rasha orangnya kayak gimana. Jadi, Iya, sama. jadi untuk main satu project sama Rasha tuh kayak experience yang baru, Oke. pengalaman baru. Ya Oh, kan? itu seru sih ya, Yang harusnya seru. nggak ada ekspektasi apa-apa. Karena kita udah lama banget nggak ketemu dan udah lama nggak ngobrol gitu. Jadi Betul. apa kayak mulai lembaran baru gitu loh kalau misalnya seproject bareng Rasha. Asik situ ya. Iya. Yang enak sih gitu ketika ada project kita datang dengan keadaan zero, kosong. Jangan kita udah bawa udah segini, nanti nganggap orang jadi kecil. Iya. Jadi kita jadi ngentengin kerjaan. Terlalu dewasa tuh ya. Kelihatan tuanya. Eva Celia atau Widuri Putri? Dua-duanya boleh nggak? Iya dua-duanya. Kalau Eva pasti Kenapa seru. alasannya? Seru Iya. banget kayaknya. Kalau Widuri keren banget Keren actingnya. parah. Aktifnya bagus sekali lah ya. Oh kamu sendiri ya? Dia sendiri bilang, ini bagus ya, berarti memang bagus. Kalau kakak bilang sama? Dua-duanya. Masih kecil kan dan komitmennya dia serius gitu loh. Iya. Kayaknya kalau aku seumur dia aku kayak Mereka mirip lagi di foto itu. Kayak bisa iya jadi lagi kayak kakak nggak ada Iya. ya. Iya betul. Oh mereka contoh ya Berarti Mas. harus main film bareng dua-duanya. Mudah-mudahan nih teman-teman produser di luar sana yang lagi nonton ini, mereka berempat nih, ini bakalan jadi assembling yang luar biasa kalau disatuin. Kamu assembling jadi kagak tahu lagi sih ngejelasin. Next. Mereka milih dua-duanya ini. Abizar atau Devanuk. Abizar tuh anaknya Ustadz itu bener? Iya bener ya? Iya. Nah, Kak Salam dulu deh. Kira-kira Kayaknya pernah ketemu Abizar deh. pernah ya? Kayaknya. Kalau Devano belum pernah ketemu atau kenalan. Oke. Contoh dong dia pernah main apa? Dia kayak emaknya juga ngomong ya. Tiba-tiba dia hilang sendiri. Tiba-tiba dia hilang aja sendiri. Ini pakai mamanya ini dia. Apa ya? Dia pernah main film apa ya kalau Abizar terakhir main apa? Business proposal ya? Bisnis, iya. Oh, bisnis nggak proposal. nonton lagi. Oh sama lagi nggak nonton saya juga. Apa kita skip aja kali ya? Kalau emang susah Iya, gitu nggak ya. tahu. Nggak tahu ya, kita skip aja deh. Habis sebenarnya ada foto. Kita kan menampilkan lagi foto Sule sama Aziz Gagap takutnya ada. Kenapa? Nih aku bertanya lagi, Kak Valeri dan Kak Salom sangat menjaga postur badannya dengan sering berolahraga. Makan sehat juga gak kamu? Atau kamu yang emang udah DNA-nya keturunannya badan bagus? Kan ada yang gitu. Gue mau makan apa aja, badannya tetap bagus. Kayaknya kalau postur tubuh kayaknya
aku sama Shalom kalau duduk berdua suka gini. Oh iya. Postur kan cara. Iya. Tapi kalau olahraga sama makan, iya. Kalau postur kayaknya gua sama lo duduknya nggak kayak gitu banget deh. Oh iya. Kita lebih ke laki kalau misalnya duduk. Kadang kaki aku naik satu, kayak emang beneran sepeweknya aja aku mah. Selengean. Pokoknya yang penting comfortable aja. Iya. Kalau kamu seperti itu berarti anggapan orang yang kelihatan kayak ini berdua pasti kayak mannersnya terjaga nih, duduknya ini gitu. Sesuai sama tempat lah gitu. Gitu. Kalau di tongkrongan ya udah seasik itu aja. Nggak mungkin kamu jaga manners gitu ya. Iya. Kalau Gimana sih anak rumahan Iya. sukanya tiduran, selimutan, nonton TV, makan. Aku tapi kalau makan aku sih makan apa aja. Aku juga makan apa aja. Makan sehat tapi makan apa aja. Iya. seblak, Aku nggak suka seblak. kamu nggak suka seblak? Aku nggak suka seblak. Karena menurut aku aneh. Kayak Kurang kenapa sih, kerupuk dibikinin lembek, kan kerupuk harusnya kriuk. Crunchy, iya. Nah di luar negeri namanya crackers ya kan? Orang bule ngeliat seblak. What kind of this crackers? You want make crackers? What? Enggak, tapi kan kalau kayak kerupuk yang di restoran Padang yang dikasih gulai itu Jange. Itu enak. itu enak banget. Iya, Aku itu nggak tahu namanya jange. Iya kerupuk kulit. Kayaknya tergantung makanan dan tekstur dan campuran makanannya gitu ya. Dan kalau menurut kamu seblak itu masih weird, masih aneh? Enggak, aku emang nggak suka aja. Emang nggak suka? Karena belum mencoba atau sudah mencoba? Ih gue nggak suka. Lebih ke belum sih. Kamu belum mencoba ternyata. Kamu belum mencoba. Kalau kamu mencoba, insya Allah pasti bisa menilai sendiri. Tetap Berarti nggak aku suka harus ya? coba ya. Nanti kalau aku udah coba, Iya. aku tag ya. Ini udah coba nih Boleh, gitu ya. boleh Kak, Oke. tag aku nanti ya. Rasanya seperti apa? Ada makanan Indonesia yang belum kamu coba sampai sekarang? Pasti banyak nggak sih kan pulau-pulau di Indonesia banyak banget. Makanan Jawa deh, keluak pernah keluak. Ada apa sus yang hitam itu? Rawon. Rawon suka banget. Suka banget nanti Aku Jawa. kan Ya. orang Jawa. Suka bikin rawon di rumah. Oh enggak, aku belum pernah bikin. Ada rawon yang serem, ada. Rawon setan. Rawon begal. Rawon ya kali. Rawon. Maksudnya rawon plesetan gitu. Lagi. Kamu yang suka orang yang cewek yang suka pedas apa enggak? Banget. Wah, Aku suka dari banget. matanya. Pernah nyoba Banget ini enggak? ya. Sambal pink tempong yang di Bali. Tahu itu kesukaan saya itu itu. enak sih. Pedes banget tapi kayak nagih. Gila. Aku kuat banget sih pedas. Parah sih. Aku bisa makan apa aja asal ada sambal dan kerupuk. Iya. Kamu kayak tipikal dari garis matanya dan konturnya kayaknya orang yang bete kalau sambalnya ketinggalan di sini. Iya Terus banget. sambalnya mana? Ketinggalan. Tuh asisten Ya aku. udah, gua Iya, mau. katanya. Bener gak? Bener. Tadi suara asistennya dengan keadaan lebam sebelah sebelah. Cari. Lihat tuh tipikalnya seperti itu nih. Dia garis lurus muka konturnya aku bisa baca psikologis. Jadi memang dia dapat kenikmatan bukan karena makanan tidak pedas nggak masuk di perutnya, karena memang ego dari mulutnya itu yang pengen itu karena ada satisfaction. Iya. Ya. Bingung tuh satisfaksi. Kepuasan. Ngomong bahasa Inggris juga. Iya, gitu kan harus nimbangin. Gitu dia. Kamu seneng yang pedas juga sama dia? Pedas, aku belum nemu makanan aku belum suka. Belum. Pare aku suka, jeroan aku suka, jengkol aku suka, pete aku suka. Jadi nggak ada makanan yang kayak gue nggak suka itu. Oh gitu. Paling cuman kayak oh bukan selera gue. Oh begitu. Kayak belum pernah yang ada nyoba makanan yang ternyata aku nggak suka. Belum pernah. Pasti kamu makan suka semua lah ya. Aku makan semuanya. Apalagi dia bisa masak. Udah orang-orang bisa masak kan harus sering nyicipin, tahu masakan segala macem. Gitu. Karena kalau lagi puasa nggak boleh nyicipin. Apa? Kita berikan tepuk tangan dulu. Gila. Orang cantik ya, kayak ngejokes aja kecuali lagi puasa atau dia. Itu udah ngejokes ya, kita sadar ya. Anjir, udah cantik lucu.
berdua bahaya sekali. Descending berdua ini udah paket lengkap lu. Series Open BO I Am Campus. Bener ya namanya? I am campus. Wow, dari Tapi itu plesetan. Itu plesetan. Plesetan I am campus. Yes, betul. Aku pengen ngertiin aku kampus. Aku ada nih jokes bahasa Inggris nih. What kind of chicken? What kind of chicken? Chicken apa yang paling kenapa chicken itu ngeselin? Ini karena kalau dia lagi bersuara suaranya gini. Kok pakop. Bapak sekali. Kok pakop gue. Dan series Open BO I Am Campus itu bercerita tentang apa? Boleh dari kakak Valeri dulu deh, gantian deh. Dari tadi gak selalu. Kamu dulu deh. Mami dulu. Saling sayang ya. Kamu dulu, kamu begitu terus sampai mana? Gak ada yang jawab. Kamu aja. Kak Salim deh. Boleh, Kak Salim deh. Dia dulu deh. Oke, boleh. Oke, aku karakternya Cika. Cika itu dia Open BO karena dia harus bayar kuliah dia. Oh, karena keadaan. Jadi gara-gara ada sistem ayam kampus di sekolah yang polisi udah tahu. Spoiler nggak? Masih aman Kak? Nanti kalau udah nih jangan gini aja. Kamu ditanya dulu. Iya. Asal kalau udah kelewatan Kak. Gitu. Jadi intinya the whole season itu gimana caranya kita dapet uang? Bukan menemukan si mucikari ini dalamnya gitu. The Germo. Yes. tuh. Kalau Germo kampusnya saya. Ada Germo lagi di atasnya Shalom. Tapi ada lagi bos di atas aku dan pokoknya ingin mencari gitu. Dianya tuh siapa? Kamu reseller ibaratnya. Iya kan, beneran ya. Kamu masih punya bos lagi. Iya. Oh gitu. Ini dia bos aku. Oh, kamu bos pertamanya ini, kamu Kapalnya belum tahu di atasnya dia ada bosnya lagi. Yang bisa jelasin konfliknya di mana? Ada konflik, pokoknya setiap karakter ada konflik. Punya konflik masing-masing. Punya konflik masing-masing, karena nggak cuma di kampus ini, tapi kan ada Yoshi yang menyamar, ya kan? Iya. Terus Fajar juga nyamar juga kan, jadi murid di kampus. Pokoknya setiap karakter punya peran penting dan punya konflik masing-masing untuk ngebuat ceritanya interesting. Dan seru dan fun juga dan pasti. Kocak dong. Kocak seperti alpukat pasti. Kocak. Berarti misinya ada di mana? Misinya untuk mencari tahu keberadaan bos ini. Konfliknya dari situ. Keberadaan Gelatiknya kan. Iya. Gelatik tuh nama si prostitusi. Boleh nggak sih ngomong itu? Boleh. Apa bisa nanya? Nama geng prostitusi nama ini. Geng prostitusinya. Yang jadi apa sih sebetulnya ayam kampus ya, Jay? Ayam kampusnya siapa aja Pak? Boleh pemainnya selain Valerie? Ada. Kita ada Desta. ada Desta. Bukan Desta. Bukan Desta. Vincent bukan. Iya. Cindy sama Baby. Wow. Baby Kristami. Wow, penasaran deh aku deh sebenarnya. Sudah nih, pertanyaan lagi. Ada tantangan tersulit nggak? Enggak, apalagi ini apa sih ini sekarang? Enggak ada komanya. Kalau nggak ada koma kasih koma. Tersulit nggak? Apalagi ini series plus gitu. Nggak tapi itu udah deh. Kamu ngomong gitu sama bos saya diiyain. Ya udah pokoknya udah tahu dah ada tantangan tersulit nggak ketika lagi kamu mengadegankan sesuatu yang memang kamu awam mungkin sebelumnya balik kampusnya di luar nggak pernah lihat yang seperti ini mungkin saja gitu di umur kalian. Pastinya tantangan ada karena kan ini dunia yang sangat berbeda
sama dunia kita kan. That's right. Jadi kita harus pelajarin, harus mengerti dan harus memainkan karakter itu the way the character should be played. Maksudnya kita harus jadi karakter yang diinginkan seperti itu untuk jalan. Iya, jadi kita harus melepas semua ego diri kita sendiri dan gak boleh malu-malu dan harus ngelakuin aja apa yang ada di skrip dan improvise itu tuh yang aku mereka semua jago banget improvise-nya. Karena Siapa mereka komika, mereka udah biasa dengan stand up komedi. Oh gitu. Kayak Fajar gitu. Nugrah. Iya, Rizky Prasetya kan dia kan maksudnya. Iya, kita terbiasa pasti biasa Iya, dengan kalau misalnya skripnya apa dia suka ada tambahan-tambahan. Kita jadi kayak kaget ya? sendiri, kayak gue harus ngomong apa gitu. Oh, iya kalian mereka berdua terbiasa scripted kalau apa-apa gitu kan. Emang lawan mainnya ada si Fajar Nugrah juga? Ada. Wah, dia mah udah biasa dia. Kocak dia. Iya, kocak. Yang bikin di set nggak bosen ada dia. Kayak ada aja aksinya. Emang ada aja tingkah polanya anak ini nih memang. Selalu menyenangkan pribadinya itu. Kalau nggak ada dia sepi, makanya itu dia di tiap project selalu ada dia. Kerja nggak kerja, pokoknya dia ada. Capek gitu. Gimana perasaannya syuting bareng banyak komika? Salah satu komika yang kalian kenal itu dia, si Fajar Nugrah. Seru Ketawa banget. mulu. Ketawa mulu. Terus Kayaknya aku tuh ada hal yang maksudnya fun fact soal aku tuh bisa gampang banget tidur di mana aja. Gak tahu kenapa di series ini gak pernah tidur. iya lagi. Kayak lagi nunggu kayak kenapa gak pernah tidur karena kayak emang Sayang sama momennya kalau kamu tidur atau nggak juga sih tapi kayak Seru aja di lokasi. energinya. Iya, itu aku harus bilang Energi. kalau ini salah satu series yang Gue nggak pernah tidur. di lokasi, maksudnya energinya semua orang seneng terus, nggak ada Alhamdulillah, nggak ada positif yang ya. marah-marah, nggak ada yang bikin bad mood segala macem. Jadi datang ke lokasi tuh udah seneng gitu loh. Iya. Itu enak tuh syuting kayak gitu enak. Kita Pulangnya semangat. juga pulangnya juga enak. Pulangnya juga enak. Capeknya capek karena kerja cukup capek tidur gitu bukan capek Iya. yang mentally capek Iya, gitu enggak. bukan karena bad physically mood, capek. bukan karena di set ada apa-apa, bener-bener karena capek aja kerja. Iya. Udah. Betul. Karena kalau capek badan kita bawa tidur hilang. Kalau capek batin, aduh berbulan-bulan belum hilang Iya, gitu. bisa. biasanya. Iya. Harus ada healingnya dulu. Kita kemana? Harus ada ngobrol dulu. Harus ada proses. Wah, treatmentnya susah dah kalau buat ngilangin capek batin ya, begitu ya. Nah, sebagai pemeran menurut kalian apa hal yang paling menarik dari series Open BO I Am Campus ini? Bisa, Valerie tadi ya? Keren. Kita nikah. Nanti teh calon suaminya Neng. Bukannya kita udah. Saya bertangkap. Keren. Nikah itu studi di Universitas Baru. Lu cari dulu yang namanya Cika. Dia salah satu cewek yang pilihan. Kita pengusaha tunggal universitas ini nggak ada lagi yang bisa main komika juga. Iya. kecuali kita. Kalau gue mungkin sering tega ngorbanin keselamatan anak-anak. Kita cuma nggak tahu mas dipanggil polisi atau enggak. Kan kita udah sepakat. Lo Cika. Lo. Aha. Mata gue di sini. Lucu sih. Aduh. Buat lo karena lo mau bantuin gue. Keren. Nih, lihat nih. Lo Waduh. punya masalah apa sama susu? Itu salah satu scene yang menarik. There is no explanation. Which one yang menarik? Pokoknya hampir semua bagiannya tuh menarik. Kalau dibilang yang mana yang menarik dari awal teman-teman, dari awalnya udah semenarik itu sampai akhir. Jadi sayang banget kalau nggak nonton. Iya makanya harus nonton. Harus Udah nonton. bisa nonton loh. Iya, tayang di mana kita? Tayang di Di video original. Ke kamera dong, kakak-kakak cantik. Jangan lupa nonton. Jangan lupa. Dibagi-bagi. Jangan lupa nonton series. Kapan? Jangan lupa nonton series Open BO Ayam Kampus. Jangan lupa saksikan video original series Open BO Ayam Kampus
tanggal 20 September Setiap hari Sabtu. tayang di video. Yeay, tayang di video. Lucu banget ya, mereka ngomong bareng tuh suaranya, kita tutup mata nih, mereka ngomong bareng. Ini pasti cantik. Kita belum lihat orangnya. Kita udah tahu aja dah pokoknya dah. Sekarang karena mereka dikenal oleh orang-orang Indonesia karena jago aktingnya kan, selain cantik. Sekarang saya sebagai aktor akan selettingan gue kan Matias Mucus. Kita akan beradu akting memakai logat yang ada di kartu saya. Ada banyak logat dari Indonesia, jadi kita bakalan kocok ini. Kalau kita pilih di sini nanti bakalan menjadi logat apa yang kita bawakan. Silakan boleh dipilih. Kak Fadil boleh, Kak Salon boleh. Nah, Betawi. ya. Julitin tetangga beli mobil baru, padahal suaminya nggak kerja. Ya. Kamu tetangganya berdua, tetanggaan. Aku tetangga yang Betawi gimana ya? Nah, pernah dengar gak Betawi? Coba Valerie. Coba ya. Aku nggak bisa. Ya Allah, lucu banget ini. Aku bisanya bahasa Jawa. Jawa boleh deh. Kamu bisanya Jawa atau Betawi? Jawa bisa. Boleh. Bisa nggak ya? Ya udah Jawa aja. Yang kamu bisa aja berdua. Premisnya sama. Aku baru beli tuku mobil. Oke. Ya, tumbas mobil. Mobil anyar. Aduh malu. Aduh lah. Itu tetangga. Bener gak sih? Lu nggak yakin sendiri. Itu tetangga. Baru beli mobil. Kenapa nggak buat kita? Dia kerja apa ya? Kok bisa beli mobil? Nah itu dia. Kayaknya dia mencuri. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Pak, halo. Mas. Ya, mobil baru saya. Mas kerja apa? Jangan mencuri mobil. Dosa. Siapa yang mencuri? Bener gak sih logatnya kok kayak Oh kakak, bilang saya apa? Saya tanya kerja Mas apa? Kerjaku. Iya, Kerjaku, aku kan pengusaha, aku punya material. orang kamu di rumah terus. Masa iya? Iya, Aku di rumah terus. bisa beli mobil. Nah kan aku punya anak buah banyak loh Pak. Anak buahku banyak. Hah? di mana? Di mana? Di toko? Iya. Di toko? Toko buah? Anak buah? Berarti itu tepuk tangan. Gua ada yang bilang nyuri, ada yang bilang gua enggak punya ini toko. Enggak percaya banget tuh kalau gua enggak percaya banget. Ini ganti lagi. Siapa? Kak Fadil. Kan Tuh. udah tadi. Enggak apa-apa, satu lagi. Ini Keren. Ini kayak gimana ya logat Batak? Batak. Izin mau nikah barengan. Logat Batak gimana? Mama gaul gitu. Ada yang orang Batak di sini? Enggak ada. Batak. Batak tuh kau kan? Iya kau. Kayak mana kau? Iya kayak mana kau? Kalau aku tuh awak. Iya. Izin mau nikah barengan. Kau nikah kapan? Kaget gua. Kita barengan aja. Keluar duit banyak. Barengan aja. Kau berdua jadi mama. Kau mama. Kau. Wah, gimana sih jadinya? Kakak. Aku yang minta izin sama kau. Oh Aku minta izin sama mama. Aku minta izin sama kakak. Untuk menikah duluan karena aku ngelewatin kakak. Ini nikah barengan. Kita ganti aja. Oke. Ini aku ya minta izin misalnya di daerah masih daerah pedesaan di village. Oke. Yesterday I am coming. He's coming from the village. Aduh, hari ini aku akan minta izin kepada mama dan kepada kakakku. Karena dia memberikan izin kepada aku untuk menikah, untuk melewatin kakak.
Malam, Mak. Mama, sebenarnya Diki pengen ngomong sesuatu ke Mama. Apa? Ini, Mak. Kayaknya kalau Mama beri izin kepada Diki, aku pengen nikah duluan melewati kakak. Pakai duit apa kau? Kamu mau nikah sama siapa? Ada calonku lah, Kak. Ada calonku. Nggak perlu juga kakak tahu juga kalau kau calon aku. Pokoknya dia wanita. Akan dulu lah. Cantik pokoknya, Mak. Yang penting Mama beri izin saja. Tidak dulu. penting cantik tuh. Yang penting hati baik. Wih, keren. Keren. Masa dia habis acting baik. Wih, kata dia gitu. Gak ada ngomong Miss, aku cuma ketawa. Keren. Berarti Mama tidak memberikan izin kepada aku untuk menikah dengan pasanganku? Pasangannya mana? Ada. Apa kau menghayal-hayal? Tidak menghayal. Kemarin itu kan pernah dikenalkan kepada Mama. Kau nggak pernah bawa ke rumah? Ada kakak, aku pernah. Kau nggak pernah ketemu? Pernah. Kan pernah disuapin sebelah sama kakak. Itu si Yanto. Kau ngomongin cewek yang mana? Ada. Wow, kayaknya cewek banyak banget kayaknya. Keren. Kayaknya juga kesannya ceweknya banyak banget gitu. Kayak playboy. Ini kayak begini playboy. Pokoknya semenyenangkan itu, teman-teman harus ditonton sekali lagi. Tanggal berapa boleh dikasih tahu teman-teman? Tanggal 20 September setiap hari Sabtu hanya di video. IM Kampus namanya. Dan teman-teman itu ada himbauannya di video 18+. Jadi untuk orang tua pinter-pinter memilih tayangan untuk anaknya. Keren. Nah, teman-teman, kita foto dulu ya. Oke. Nah, kamu pengen ngeliat kamera tercanggih di dunia? Ini dia. Ya, dia keluar. Kata dia gini. Ini gue tampol juga orangnya. Ini tadi dia nahan-nahan gitu. Kesel banget ya, tadi udah kesel banget ya. Ini kalau aku puter ini bisa buat selfie. Kalau sini lagi tuh off. Jadi selfie sama off aja. Off. Ini kayak lagi mau beli kamera terus baru dijelasin. Gitu ya. Kayaknya aku foto ya. Aku ingin mengabadikan kecantikan kalian. Nanti dipajang di Wall of Fame di situ di belakang. Nah, keren kan? Iya. Udah ulang ya. 1, 2, 3. Cah. Keluar nih. Tuh kan? Kenapa dia keluar? Mau beli rokok? Mau beli rokok? Nah, canggih kan teman-teman? Bagi teman-teman yang ingin. Ini mau dijual? Udah banyak yang nanyain bukan dijual. Biasa kalau habis foto gini digoyang-goyang. Nggak boleh tahu, sebenarnya nggak boleh digoyang, harus di kayak gini. Oh begitu. Nih, lihat nih. Negatifnya nggak boleh kena matahari tahu. Oh begitu. Berarti mitos nak kalau bidang dipegang-pegang gitu digoyang gini. Kayaknya mitos deh. Tukang foto Ragunan biasanya digini. Oh ditaruh aja ya kata Kakak Solom ya. Kenapa Kakak Solom? Explanation, jelasin gimana? Kenapa harus ditaruh? Karena takutnya Sinar matahari paparan? ya apa cahaya itu bakal ngefek hasil akhirnya. Oh baiknya setelah di abis foto hasilnya keluar taruh aja, diemin aja. Capek dong didiemin. Capek deh gue. Didiemin malu. Tapi nggak tahu sih itu bener atau enggak atau mitos atau bukan. Setahu aku sih gitu. Oh begitu. Gimana? Lucu. Kamu suka hasilnya? Suka. Lucu kan? Nanti kakak tanda tangan ya di sini ya. Oke. Nih, kamu mau hijau apa hitam? Hitam aja ya, nih habis. Gak usah ngasih pilihan ya begitu deh. Asik kan? Enak kan ngobrol kayak gini? Di mana lagi kalau bukan di As Kreatif? Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum.